Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang materi interpolasi polinom. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ilma Nafiah dengan NIM 2020-4041, Muhammad Rizky 2020-4045, Muhammad Ikram 9323095119. Pengertian interpolasi polinom. Interpolasi polinomial adalah teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti polinomial baik derajat 1 atau linear maupun berderajat tinggi. Interpolasi dengan metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk persamaan polinomial. Persamaan polinomial yang terbentuk selanjutnya digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui. Kami akan membahas dua metode interpolasi polinom, yaitu yang pertama polinom Lagrange, yang kedua polinom Newton. Polinom Lagrange. Polinom berderajat 1 dengan rumus P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 dikalikan dengan X dikurangi X0. Dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi P1x sama dengan Y0 dikali X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1 ditambah Y1 dikalikan dengan X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk bintang, yaitu P1x A0 L0x ditambah A1 L1x, di mana A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan Y1. L0x sama dengan X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1. L1x sama dengan X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0. Persamaan bintang dinamakan polinom Lagrange derajat 1. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk umum polinom Lagrange derajat lebih kecil dari n. Untuk n plus 1 titik berbeda, Pn x sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n, sehingga ai li x sama dengan a0 l0 x plus a1 l1 x plus sampai an ln x, yang dalam hal ini a I sama dengan YI, sehingga mendapatkan rumus seperti bawah seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal serta pembahasannya ya. Soal yang pertama, tentukan nilai Y pada saat X sama dengan 8 dan diketahui tabel seperti di kiri. Nah, ini merupakan pembahasan dari contoh soal nomor 1 tadi. Jika X sama dengan 8 terletak antara X0 sama dengan 6 dan X1 sama dengan 9, di mana nilai Y0 sama dengan 24 dan Y1 sama dengan 36. Dengan menggunakan persamaan berikut, Y sama dengan X min X1, X0 min X1 Y0 plus X min X0 per X1 min X0 Y1. Sehingga Y sama dengan 8 min 9 per 6 min 9 kali 24 plus 8 min 6 per 9 min 6 kali 36. Sehingga mendapatkan Y sama dengan 8 plus 24 sama dengan 32. Jadi nilai dari Y pada waktu X sama dengan 8 yaitu 32. Untuk yang kedua yaitu polinom Newton. Kekurangan polinom Lagrange yaitu yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain membutuhkan atau memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan.
Kekurangan yang kedua yaitu bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn dikurangi 1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Polinom Newton. Persamaan polinom linier yaitu P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 dikalikan dengan X dikurangi X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis yaitu P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan X dikurangi X0. Dalam hal ini A0 sama dengan Y0 atau Fx0. A1 juga sama dengan Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Bisa juga sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi A1 sama dengan Fx1, X0. Polinom Newton. Polinom kuadratik yaitu P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurangi X0 ditambah A2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1, atau bisa juga P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1. Dalam persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dalam persamaan sebelumnya yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkannya, yaitu menggunakan rumus A2 sama dengan Fx2 dikurangi A0 dikurangi A1 dikalikan X2 dikurangi X0 per X2 dikurangi X0 dikalikan dengan X2 dikurangi X1. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan yang ketiga, yaitu menjadi A2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx0 dikurangi Fx1 min Fx0 per ini. Untuk yang ini kita perkan dulu ya, X2 per X0, X1 per X0 diper lagi X2 per X1. Jadi tahapan pembentuk polinom Newton yang pertama, P1x sama dengan P0x ditambah A1 dikalikan dengan X dikurangi X0. P1x sama dengan A0 ditambah A1 X min X0. P2x sama dengan P1x ditambah A2 X min X0 dikalikan dengan X min X1. P2x sama dengan A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 dikalikan X min X0 dikalikan X dikurangi X1. P3x sama dengan P2x ditambah A3 dikalikan dengan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. P3x sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X min X0 ditambah A2 dikalikan dengan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1, kemudian ditambah A3 yang dikalikan dengan X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Nih, berikut ini ada contoh soal. Yang pertama, bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri f(x) sama dengan cos x dalam range 0
dan jarak antar titik adalah 1, lalu taksiran fx dengan x 2,0 dengan polinom Newton berderajat 3. Untuk langkah pembahasannya, contoh cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel yang ini yang dimaksudkan yaitu fx1, x0 sama dengan fx1 per fx0 per x1 dikurangi x0. Kita masukkan fx1 nya yaitu 0,5403, sedangkan fx0 nya adalah 1, per x1 nya kita masukkan yaitu 1, sedangkan x0 nya 0, maka akan menghasilkan negatif 0,4597. Kemudian untuk yang fx2, x1 dengan menggunakan rumus fx2 dikurangi fx1 per x2 min x1, kita masukkan nilai fx2 yaitu negatif 0,4161 dikurangi fx1 yaitu 0,5403 per kita masukkan nilai x2 yaitu 2, nilai x1 yaitu 1, sehingga menghasilkan negatif 0,9564. Sedangkan untuk yang fx2, x1, x0 yaitu menggunakan rumus fx2, x1 dikurangi fx1, x0 per x2 min x0. Kita masukkan fx2, x1 yaitu yang sudah kita hitung tadi negatif 0,9564, sedangkan untuk yang fx1, x0 yaitu 0,4597. Tadi kan fx1,0 negatif 0,4597, karena di sini dikurangi dengan negatif, maka di sini akan menghasilkan positif. Untuk yang x2 yaitu bernilai 2, untuk x0 bernilai 0, sehingga menghasilkan negatif 0,2484.